Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen, di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi kuliah batubara untuk memenuhi nilai ujian akhir semester batubara. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasyihat Haula Asyafah dengan NIM akhir 037. Baik, di sini kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama ada analisis ketercucian batubara, yang kedua yaitu pengayakan dan klasifikasi batubara atau screening and classification, yang ketiga yaitu metode pencucian batubara menggunakan konsentrasi graviti, dan yang terakhir yaitu pencucian batubara menggunakan metode pemisah. Baik, yang pertama yaitu materi analisis ketercucian batubara. Pencucian batubara merupakan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas batubara agar batubara tersebut memenuhi syarat penggunaan tertentu atau sesuai dengan permintaan pasar. Batubara dari ROM atau run of mine terdiri atas dua kategori, yaitu batubara bersih dan batubara kotor. Masing-masing kategori dilakukan pereduksian ukuran atau peremukan, sedangkan batubara kotor dilanjutkan dengan proses pencucian. Pada industri pertambangan, beberapa jenis metode pencucian batubara yang dipakai yaitu ada jig method, dense medium separator method, shaking table, and flotation. Kemudian, dalam cold washing plant terdapat 4 tahap dalam proses pencucian batubara. Yang pertama yaitu preparasi, yang kedua yaitu pra-pencucian batubara, yang ketiga pencucian batubara, dan yang keempat yaitu pengeringan batubara. Yang dimaksud dengan tahap preparasi yaitu kegiatan pengelompokan partikel ukuran yang berbeda-beda merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam pabrik pencucian. Yang kedua yaitu tahap pra-pencucian. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk menghilangkan material pengotor yang melekat pada batubara. Yang ketiga yaitu tahap pencucian. Tahap pencucian ini terjadi dalam jig dan hydrosiklon. Yang keempat yaitu proses terakhir, proses pengeringan. Batubara yang sudah bersih dari berbagai proses pembersihan akan dikeringkan dengan menggunakan fluid bed beater. Pengoperasian pengeringan ini di bawah tekanan gas yang diambil dari sumber panas ruang fluidisasi. Kemudian masuk pada materi yang kedua yaitu pengayakan dan klasifikasi batubara. Yang pertama yaitu definisi. Sizing adalah tindakan untuk pengelompokan partikel menurut besar kecilnya ukuran, dan bila pengelompokan dilakukan dengan menggunakan ayakan, maka disebut dengan screening. Sedangkan untuk partikel halus, di mana pengelompokan tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan ayakan, terdapat satu metode dengan memanfaatkan beda kecepatan pengendapan partikel di dalam media udara atau di dalam air. Cara ini disebut dengan klasifikasi atau classification. Yang kedua yaitu pengayakan. Seperti yang kita ketahui, screening adalah kegiatan pengelompokan partikel dengan melewatkannya melalui mata atau lubang ayakan, sehingga terbagi menjadi kelompok yang lolos lubang ayakan dan tidak lolos lubang ayakan. Partikel yang lolos melewati mata ayakan disebut dengan undersized product, sedangkan yang tertinggal di atas mata ayakan disebut dengan oversized product. Kemudian, efisiensi dari pengayakan ini yaitu partikel-partikel dengan ukuran butir lebih besar dari mata ayakan tentu akan tertinggal sebagai oversized product, sedangkan yang berukuran lebih kecil dari mata ayakan akan lolos sebagai undersized product. Hal ini terjadi karena mekanisme pengayakan bekerja terhadap pengelompok partikel yang bersinggungan langsung dengan permukaan ayakan. Untuk meningkatkan efektivitas pemisahan melalui pengayakan ini, dilakukan upaya dengan menambahkan atau memberikan getaran yang cukup pada permukaannya. Kemudian materi ketiga yaitu materi pencucian metode konsentrasi graviti. Seperti yang kita ketahui, pencucian batubara itu merupakan suatu usaha untuk mengolah atau mencuci batubara kotor yang berasal dari penambangan menjadi batubara bersih agar dapat memenuhi persyaratan konsumen. Misalnya, batubara untuk kokas atau cooking coal atau bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap, kettle uap atau steam boiler, industri semen atau industri kecil lainnya dalam bentuk batubara uap atau steaming coal atau thermal coal.
Jig merupakan salah satu alat memisah yang berdasarkan perbedaan berat jenis bekerja secara mekanis yang menggunakan adanya perbedaan kemampuan menerobos dari butiran yang akan dipisahkan. Proses pencucian batu bara dengan jig merupakan proses pencucian batu bara dengan prinsip memisahkan mineral dari perbedaan berat jenis oleh gerakan relatif. Karena itu, jig termasuk ke dalam metode gravity concentration. Seperti yang kita ketahui, metode gravitasi concentration ini memisahkan mineral dari perbedaan berat jenis oleh gerakan relatif sebagai respon dari gravitasi dan satu atau beberapa gaya lainnya. Partikel-partikel yang mempunyai berat jenis yang lebih besar akan jatuh dengan kecepatan yang lebih cepat daripada partikel-partikel yang kecil. Ini di sampingnya ada contoh dari alat gravitasi konsentrasinya. Kemudian materi yang keempat ada materi pencucian menggunakan media pemisah. Pencucian batu bara itu bertujuan untuk memisahkan dari material pengotornya dalam upaya meningkatkan kualitas batu bara sehingga nilai panas bertambah dan kandungan air serta debu dalam batu bara berkurang. Salah satu operasi yang dilakukan dalam pencucian batu bara adalah operasi pemisahan bak media berat dan operasi pemisahan siklon media berat. Kemudian, dalam operasi pemisahan bak media berat ini, larutan yang digunakan di laboratorium biasanya berupa larutan organik. Prinsip endapan dipakai dalam skala industri untuk memisahkan batu bara bersih dari pengotornya. Tetapi, tentu saja tidak mungkin menggunakan larutan organik untuk operasi pemisahannya karena biayanya akan sangat mahal dan sangat berbahaya. Tujuan dari operasi pemisahan ini yaitu untuk memisahkan mineral-mineral berharga yang lebih berat dari pengotornya yang terdiri dari mineral-mineral ringan dengan menggunakan medium pemisah yang berat jenisnya lebih besar dari air. Kemudian produk yang dihasilkan dari operasi pemisahan bak media berat itu ada dua. Yang pertama yaitu endapan atau shim, yang kedua apungan atau float. Kemudian bak media terbagi menjadi dua, yaitu bak media dalam dan bak dangkal. Untuk bak dalam itu biasanya memerlukan lebih banyak media daripada bak dangkal. Hal ini tidak terlalu mempengaruhi jalannya operasi. Jenis bak yang termasuk dalam bak dalam ada 3 macam, yaitu Chance-Clone, Barfois, dan Treuboy. Kemudian untuk bak dangkal itu biasanya memerlukan lebih sedikit media daripada bak dalam. Hal ini juga tidak terlalu mempengaruhi jalannya operasi. Jenis yang termasuk ke dalam jenis bak dangkal yaitu Liebherr, Wemco, dan Tromsø. Kemudian media pemisah yang digunakan dalam operasi pemisahan bak media berat ini yaitu air plus magnetit halus, yang kedua air plus ferrosilikon, yang ketiga air magnetit ferrosilikon, yang keempat itu larutan berat seperti tetrabromo. Kemudian ada operasi pemisahan siklon dalam media berat. Siklon adalah alat untuk melakukan pemisahan berdasarkan ukuran partikel atau classifying untuk pengurangan kadar lengas atau dewatering dan untuk pencucian batu bara. Siklon ini menggunakan media berat yang sama dengan yang dipakai dalam bak media berat, yaitu menggunakan media magnetit. Kedua alat ini sangat efisien dan mampu membersihkan partikel batu bara sampai ukuran 0,5 mm. Tujuannya yaitu untuk memisahkan batu bara secara efektif sampai ukuran relatif kecil, memisahkan batu bara halus di dalam suspensi air, dan membersihkan batu bara sampai ukuran 0,5 mm. Kemudian peralatan yang digunakan yaitu yang pertama ada vibrating screen, yang kedua gravitational feeder, yang ketiga primary cyclone, yang keempat tangki media primer dan sekunder, yang kelima yaitu magnetic separator, yang keenam classifier, dan yang ketujuh pompa. Kemudian material yang dihasilkan dari pemisahan siklon bak media berat yaitu yang pertama ada subbituminous, yang kedua ultrafine magnetic, dan yang ketiga yaitu air. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja siklon, yang pertama ada diameter siklon, yang kedua sudut kerucut, yang ketiga ukuran lubang umpan, lubang overflow, dan lubang underflow, yang keempat panjang bagian silinder, yang kelima tekanan pengumpanan, yang keenam kekentalan umpan, yang ketujuh ukuran partikel, kedelapan efisiensi klasifikasi, yang kesembilan yaitu penempatan dan operasi siklon media berat. Kemudian untuk keuntungan dari operasi siklon media berat lebih menguntungkan daripada operasi pemisahan bak media.
Bak media beratnya. Operasi pemisahan dengan siklon media berat ini lebih menguntungkan karena pada operasi pemisahannya dia cara kerjanya lebih cepat dan efisien serta mampu mengolah partikel-partikel batu bara itu menjadi lebih kecil. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.